Shalom bagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, kesehatan dan umur yang panjang. Dan bagi saudara-saudari yang saat ini merayakan ulang tahun pernikahan bersama dengan keluarga tercinta, kiranya Tuhan memberikan kasih setia di tengah-tengah rumah tangga. Dan bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Marilah kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih setia dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nas renungan pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 diambil dari kitab Yesaya 44 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah hal terbodoh yang dilakukan oleh manusia. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dan mungkinkah Tuhan menyembah manusia? Logikanya tidak mungkin. Karena Sang Pencipta tidak mungkin menyembah yang Dia ciptakan. Kebenarannya adalah bahwa yang diciptakan hendaknya lah menyembah Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu, inilah kegagalan di tengah-tengah umat Tuhan bangsa Israel, di mana mereka membuat patung untuk mereka sembah. Patung terbuat dari kayu untuk mereka sembah, dan mereka meminta perlindungan kepada patung yang mereka buat. Oleh karena itu, adalah hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Inilah yang dapat dipahami dari firman ini, bagaimana hal yang terbodoh yang dilakukan oleh manusia itu tidak mengenal Sang Pencipta, malah menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Nah, pada hari ini, sekarang kalau dipertanyakan bagi kita, tidak mungkin manusia sekarang menyembah berhala atau patung-patung atau buatan manusia. Tetapi di zaman sekarang ini secara relevan hampir sama menyembah patung atau buatan manusia dengan manusia yang menyerahkan hidupnya tergantung kepada uang, kepada jabatan, kepada ketenaran, kepada kemewahan, sehingga mengabaikan Tuhan, mengabaikan keluarga. Oleh karena itu, dari berbagai macam kesulitan dan pergumulan, kadangkala manusia lupa kepada Sang Penciptanya. Karena dosa, manusia melakukan kejahatan dan lupa kepada Sang Pencipta. Tapi firman ini menekankan bahwa Allah itu tidak akan pernah melupakan manusia. Manusia dengan keterbatasannya mungkin sering lupa. Kita bisa lihat contoh-contoh yang sederhana. Kadangkala lupa menaruh kunci di mana. Kadangkala lupa untuk menaruh di mana pulpen atau apapun, sesuatu barang, sepatu, tas dan lain sebagainya. Karena memang keterbatasan manusia yang suka lupa. Tetapi di sini janji Tuhan menekankan bahwa Tuhan akan menyertai seluruh umatnya. Tuhan tidak akan pernah lupa kepada umat ciptaannya. Karena apa? Karena Allah Tuhan kita sangat mengasihi kita, memperhatikan kita, peduli kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba-Nya, hamba Tuhan yang akan Tuhan selalu sertai. Apapun pergumulan kita, baik di dalam keluarga kita, usaha kita, di dalam gereja, ataupun masyarakat dan bahkan bangsa dan negara. Firman Tuhan berkata Allah akan menyertai kita, Allah peduli,
Allah memperhatikan kita. Oleh karena Tuhan tidak akan melupakan kita. Artinya adalah Tuhan mengingat kita dalam segala kondisi dan keadaan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Persoalannya adalah apakah kita menyadarinya? Inilah yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita tahu Tuhan peduli dan memperhatikan kita, maka kita hendaknya mengevaluasi diri kita. Karena banyak pekerjaan, rutinitas kita, kesibukan kita, hobi kita, kenikmatan kita, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak bersyukur lagi, kita tidak berdoa lagi, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak datang memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri, semakin mendekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan kita semua. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus dan di dalam Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih-Mu yang selalu mengingat kami dan mengasihi kami melalui Putra-Mu yang menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Apapun kejahatan kami Tuhan yang melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami, kiranya Tuhan boleh menenangkan hati kami, boleh menguatkan kami dan memotivasi hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, orang yang tak berdaya dan lemah ini. Oleh karena itu, biarlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, berikanlah kesehatan umur panjang, dan yang berulang tahun pernikahan, mari Tuhan berikan mereka damai sejahtera, dan juga yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.